Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin, NIM 1401220015. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar jaringan komputer. Pengenalan jaringan komputer. Definisi jaringan komputer, sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Tujuan dan manfaat: memungkinkan komunikasi cepat, berbagi sumber daya, dan meningkatkan efisiensi kerja. Perkembangan teknologi dari kabel tembaga hingga fiber optik dan koneksi nirkabel kecepatan tinggi. Komponen dasar jaringan komputer: perangkat keras, router, switch, modem, NIC, repeater, dan bridge yang menghubungkan jaringan fisik. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik dalam mengelola aliran data. Perangkat lunak, sistem operasi jaringan, protokol, dan aplikasi yang mengatur komunikasi data. Software menerjemahkan perintah pengguna menjadi sinyal elektronik yang dipahami perangkat. Media transmisi, kabel UTV, fiber optik, atau gelombang radio untuk mengirimkan data. Setiap media memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, jarak, dan biaya. Jenis-jenis jaringan komputer. WAN mencakup area geografis luas seperti negara atau benua. MAN menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. LAN menghubungkan komputer dalam area terbatas. Topologi jaringan, bus. Semua perangkat terhubung ke backbone tunggal sederhana tetapi rentan jika kabel utama rusak. Tree, hierarki perangkat bertingkat, cocok untuk jaringan kompleks berskala besar. Star, perangkat terhubung ke hub pusat, mudah dikelola dan fault toleran. Ring, data bergerak searah dalam loop tertutup. Performa konsisten tetapi rentan gangguan. Mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, sangat handal tetapi mahal. Protokol jaringan. Definisi protokol, aturan dan standar yang mengatur komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Protokol memastikan data dapat ditransmisikan, diterima, dan diinterpretasikan dengan benar. Fungsi protokol mengatur format data, menentukan cara pengiriman, mengelola koneksi, menangani kesalahan. Contoh protokol TCP atau IP, dasar internet, HTTP, akses web, FTP, transfer file, SMTP, pengiriman email. Model OSI, Open System Interconnection. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Model TCP/IP, application layer, transfer layer, internet layer, network access layer. Alamat IP, internet protokol. Pengertian alamat IP, pengenal unik untuk perangkat dalam jaringan berbasis TCP/IP seperti alamat rumah dalam jaringan. IPv4 versus IPv6. IPv4 32 byte, 4,3 miliar alamat. IPv6 128 byte, jumlah hampir tak terbatas. Dan jadi itu perbandingannya ya. Kelas alamat IP: A 1 sampai 126, B 108 sampai 191, C 192 sampai 223, D 224 sampai 239, E 240 sampai 255. Subnetting, konsep subnetting membagi jaringan IP menjadi sub-jaringan lebih kecil. Setiap subnet memiliki identitas jaringan tersendiri. Manfaat subnetting: meningkatkan keamanan, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan pengguna alamat IP. Cara menghitung subnet:
menentukan jumlah subnet, host per subnet, dan rentang alamat menggunakan subnet mask. Domain Name System atau DNS. Permintaan DNS, user memasukkan nama domain di browser. Koneksi website browser terhubung ke server dengan IP. Resolver DNS ISP meneruskan permintaan ke server DNS. DNS server hierarki, root, TLD, dan authoritative server. Resolusi alamat menerjemahkan domain ke alamat IP. Perangkat jaringan, switch, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Router menghubungkan jaringan berbeda dan mengarahkan traffic antar jaringan berdasarkan alamat IP. Modem mengonversi sinyal digital ke analog dan sebaliknya untuk transmisi melalui telepon atau kabel. Bridge memperkuat sinyal repeater atau menghubungkan segmen jaringan sejenis bridge. Keamanan jaringan, ancaman keamanan, malware, phishing, serangan DOS, dan man in the middle mengancam integritas jaringan. Firewall mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Enkripsi data mengacak data sehingga hanya penerima sah yang dapat membacanya dengan kunci deskripsi. Wireless networking. Jaringan nirkabel memungkinkan konektivitas tanpa kabel fisik. Wi-Fi domain untuk LAN, Bluetooth ideal untuk perangkat jarak dekat. Jaringan seluler menyediakan konektivitas mobile skala luas. Teknologi baru meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Internet Opting atau IoT, Smart Home, Industrial IoT, Smart Cities, Healthcare, Retail, lainnya. IoT menghubungkan benda fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data aplikasi meluas dari rumah pintar hingga industri. Masa depan IoT mencakup integrasi dengan AI dan machine learning untuk analisis prediktif dan pengambilan keputusan otonom. Tren terkini dalam jaringan komputer, teknologi 5G kecepatan hingga 10 Gbps, latensi ultra rendah, mendukung IoT skala besar. Software Defined Networking memisahkan kontrol dan data, manajemen terpusat, otomatisasi jaringan. Network Function Virtualization. Virtualisasi perangkat fisik mengurangi biaya hardware, skalabilitas tinggi. Jadi ringkasannya, poin-poin pentingnya, jaringan adalah kumpulan perangkat terhubung. Topologi menentukan struktur fisik jaringan. Protokol mengatur komunikasi data. Model OSI dan TCP/IP memberikan kerangka standar. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf serta dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.